Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri lagi di mana nih? Ini lagi istirahat, Pak, di sekolah. Sibuk nggak Bu? Karena kan saya ini kan ada perlu diskusi dengan Ibu. Kebetulan udah nggak sibuk, Pak, nih lagi istirahat, nggak masalah. Mau diskusi apa, Pak Amal? Oh ya lagi istirahat ya. Nggak ada jam ngajar hari ini ya. Mm-mm. Kebetulan ada tadi pagi dan ini udah selesai, Pak Amal. Oh ya udah selesai ya. Sama juga tadi pagi saya ada jam juga. Ini Bu, saya mau diskusi kan tentang ini. Ada rekan sejawat saya, eh, itu dia kan kalau ngajarnya masuk jam tugasnya jam terakhir, eh, dia itu sering Ya. gimana ya melantarkan siswa, tidak masuk kelas seperti itu ya. Oh, baik, Pak. Berarti, Pak Aman ada merasa kewalahan ya, Pak, ya, menghadapi teman sejawat Pak Amal yang sering melantarkan siswa tidak masuk kelas. Nah, jadi ketika Pak Amal melihat keadaan tersebut, kira-kira Pak Amal pernah nggak menegur atau memberi masukannya kepada teman Pak Amal itu? Sering Bu, malahan kan saya itu karena kewalahannya kan karena begini ya Bu, kami itu kan sama-sama guru matematika. Jadi kan kenanya di jam terakhir pula Bu kan, jam terakhir matematika pula yang kena jamnya kan. Jadi beliau itu kan bagaimana ya, cuma kasih buku kayak gitu kan, keluar dia itu kan kebetulan di taman depan kelas itu kan ada yang jualan rujak seperti itu Bu. Kan jadi orang itu gimana ya, padahal itu kan lagi ada tugas kewajiban beliau, tapi beliau melantarkan siswanya duduk di situ nongkrong kan, ada dititip cuma cuma kan kita ada kerjaan juga, nggak mungkin kita itu membantu beliau sedangkan beliau itu kegiatannya di kantin kayak gitu kan. Untuk menegurnya Bu, malahan ada beberapa kali saya tanyakan kepada beliau, jawabannya masih sama Bu. Kemarin-kemarin saya tanyakan, Bu, kenapa di jam terakhir di kelas 14 itu seringkali Bu nggak ada di dalam di jam terakhir. Beliau mengatakan siswanya bandel-bandel kali Pak. Saat jam belajar mereka itu tidak fokus. Ada aja alasan ibunya. Yang intinya tidak ada beliau lah di jam tersebut. Oke, baik, Pak. Nah, setelah Bapak mendengar keluhan beliau dan melihat situasi tersebut, pernah atau tidak, atau pernah terpikir atau tidak, strategi apa sih kira-kira yang tepat atau model pembelajaran apa yang tepat yang sebenarnya harus diterapkan oleh guru tersebut? Atau Pak Amal pernah nggak memberi masukan untuk pembelajaran yang bagaimana, yang menyenangkan yang bagaimana agar siswa tersebut tidak bosan dan lebih menyenangkan pembelajaran beliau. Nah, dari hal yang bicarakan dengan Ibu tadi kan, Bu Putri kan, saya itu kan sudah memberi masukan kepada beliau itu, eh, saya akan menyuruh kepada beliau memberi misalnya contohnya pembelajaran yang dia terapkan itu harus pembelajaran yang berpusat pada murid dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena di mana saya bilang di situ kan tuntutan daripada Ki Hajar Dewantara ataupun Ki Haji itu yaitu harus menuntun siswanya. Kita sebagai guru itu harus mengajak siswanya untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, karena kebetulan itu kita yang mengajarnya pelajaran matematika, apalagi di jam-jam terakhir itu
saya sarankan juga nanti adalah game-game yang dibuat agar mereka itu tidak terasa ngantuk ataupun lapar. Oke, benar sekali Pak Amal. Nah, ketika Pak Amal sudah memberi masukan terkait pembelajaran yang bagaimana sih yang menyenangkan, apakah ada kesadaran dari guru tersebut untuk berubah atau sudahkah tampak pada pembelajaran beliau perubahan apa sih yang sudah beliau lakukan gitu Pak? Nah kan Bu, sudah beberapa kali saya sarankan dan saya berikan masukan dari semester kemarin bukan. Ini kan udah masuk ke semester baru lagi Bu ya. Semester baru lagi yang dimana yang kelas 2 dan 3 itu lagi proses PBM-nya tetap berjalan, proses belajar mengajarnya tetap berjalan. Yang kelas 1 memang lagi fokus ke MPLS selama 3 minggu ini. Yang minggu kedua dan ketiga nantinya ada literasi dan numerasi ya. Yang di kelas kemarin itu ibu itu kebetulan ada di kelas 2 sekarang ya, ngajar di kelas 2. Saya lihat di jam-jam terakhir itu ibu itu masih seperti yang semester kemarin dia. Istilahnya apa yang saya sarankan, karena sebagai rekan sejawat yang pastinya kita memberi saran yang baik. Di jam terakhir itu beliau itu masih misalnya masih seperti semester kemarin, masih tidak mengindahkan apa yang saya sarankan kan, demi padahal yang tujuannya itu demi siswa juga, demi sekolah kita juga. Kenapa? Agar tidak terlantar siswanya, karena jika terlantar seperti itu bukan yang pastinya siswa itu rugi besar ya, dan kita sebagai guru itu tidak ada rasa tanggung jawab sebagai kewajiban kita. Wow, benar sekali Pak Amal, luar biasa Pak Amal ya. Maksudnya Pak Amal sudah sebagai teman ya, pastinya sudah memberikan solusi dan juga masukan agar beliau itu ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Ya pasti Bu. Namun ternyata apa yang diharapkan malah masih seperti itu ya Pak Amal ya. Iya Bu, Oke, nggak ada jadi Pak perubahan. Amal untuk kedepannya bagaimana Pak Amal menanggapi permasalahan tersebut? Eh, enggak, sebelumnya kan saya ingin tanyakan ke Ibu Putri dulu. Jika Ibu Putri itu di posisi saya itu kan kejadiannya seperti itu. Apakah Ibu Putri itu hanya mengabaikan saja atau mengambil tindakan? Sebelumnya saya sudah memikirkan juga yang tindakannya. Apakah Ibu Putri nanti mengambil tindakan juga atau mengabaikannya? Baik, Pak. Nah, jika saya ya di posisi Pak Amal, pastinya saya sama ya seperti Pak Amal ya. Apalagi ini kan merugikan siswa-siswi kita ya. Ya betul Pastinya Bu. saya sebagai teman yang pastinya pertama terlebih dahulu saya akan menegur beliau ya, meminta beliau untuk lebih memperhatikan siswa-siswinya, dan jika beliau tidak mengindahkannya atau menghiraukannya, baru saya lapor ke pihak atasan saya gitu, kepala sekolah saya. Nah, jadi menurut saya ketika nanti sudah dilapor, nanti pasti akan ada solusi lain gitu ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Di sini kan rencana saya juga mengambilkan tindakannya, Bu. Nah, di sini kan, Bu, saya mau mengambil tindakan juga akan melaporkan ke atasan saya, ingin menjumpai atasan, karena kan maunya saya ini kan jangan terlalu berlarut-larut masalah ini, karena ini sebenarnya masalah hal yang kecil, agar sekolah kita itu ke depannya lebih baik lagi, tidak ada istilahnya guru tidak masuk kelas, melantarkan siswa. Itu yang saya harapkan
apa yang telah dibagikan tugas kita oleh kurikulum, ataupun nanti kita dicukupi jamnya untuk tunjangan-tunjangan, dan kita akan mempertanggungjawabkan misalnya tugas yang telah diberikan. Tidak seperti itu. Oke Pak, luar biasa Pak Amal ya. Maksudnya itu memang sesuatu hal yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama ya Pak ya. Nah, Ya, betul, Bu. jadi menurut Pak Amal setelah kita berdiskusi kali ini, apa kira-kira yang Bapak dapatkan pada diskusi kita pada hari ini? Nah, yang saya dapatkan itu, Bu, ternyata pemikiran saya juga sama dengan pemikiran Bu Putri, yang bahwa hal ini memang harus diselesaikan karena banyak merugikan pihak lain, yang dimana itu yang kelas yang beliau ampu ini, yang pertama itu tidak belajar, itu merugikan siswa-siswi di dalam kelasnya, dan juga terefek ke kelas samping, Bu, di mana kelas samping itu juga ada kegiatan PBM-nya. Karena kelas yang beliau ampu itu tidak ada beliau di kelas, maka siswanya ada yang berkeliaran, ada yang jenguk-jenguk ke kelas samping, maka mengakibatkan terganggu kelas yang di sampingnya. Ya, benar sekali Pak. Membuat orang lain lagi Pak ya, udah di kelas itu merugikan siswa, malah membuat kelas yang lain lagi menjadi tidak nyaman ya Pak ya. Ya, Nah, betul Pak sekali. Amal, berarti Pak Amal setelah ini kira-kira kapan Pak Amal mau menjumpai atasan Pak Amal? Karena kan udah libur ini sekian lama, ternyata beliau masih seperti itu juga. Nah, tadi kan Ya. langkah Pak Amal katanya ingin menjumpai Pak Amal. Kapan itu Pak Amal? Nah, karena ini baru minggu pertama, Bu ya, minggu pertama melakukan proses belajar mengajar, saya ingin menjumpai atasan saya itu nanti di hari Senin ini ya, Bu. Di Senin hari ini saya ingin menjumpai atasan saya, ingin menyampaikan yang saya rasa kewalahan dengan melihat tingkah ataupun sikap beliau itu selama ini, yang saya gagal fokus dalam bertanggung jawab tugasnya, yang nantinya saya akan berdiskusi dengan atasan saya nanti di hari Senin tersebut, yang rencananya saya itu selesai agenda upacara nanti, saya akan menghampiri ke ruang beliau, ingin mencari solusi, ingin menyampaikan bahwa hal tersebut dapat nanti beliau sampaikan juga, mungkin ada solusi yang terbaik untuk sekolah dan untuk siswa-siswa saya yang ada di sini. Oke Pak Amal, benar sekali Pak Amal. Nah Pak Amal, jadi benar sekali nih, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Amal. Oke Pak Amal, jadi menurut saya memang lebih cepat lebih baik ya Pak Amal ya, dan akhirnya Pak Amal juga menemukan solusi sendiri ya Pak Amal ya terkait Ya, betul, Bu. permasalahan Pak Amal yang Pak Amal selesaikan. Oke Pak Amal, berarti saya harap Pak Amal juga setelah ini hilang rasa kewalahan Pak Amal ya, dan rasa ingin memperbaiki semua di sekolah ya, agar sekolah kita juga bisa lebih baik ya Pak ya. Ya, ya, Bu, betul, Bu. Nah, Baik Pak Amal, ya, berarti di sini bukan sangat membantu saya, Ibu, dalam memberi solusinya, di mana dengan saran Ibu Putri juga dapat membantu saya, misalnya sedikit terasa lega, Bu, telah berdiskusi dengan Ibu Putri. oke Pak, mantap sekali ya Pak ya. Saya juga gimana ya Pak ya, di sini juga mendapat pastinya pengalaman baru ya. Ya mana tahu kan Pak, ke depan juga saya mendapat kejadian seperti Bapak ya. Jadi Ya, saya juga sudah lumayan bisa nih ya menangani hal tersebut gitu Pak ya. Oke iya, Pak ya, Bu. Amal, berarti ada lagi kira-kira Pak Amal yang ingin didiskusikan kembali? Untuk sekarang
Cuma itu aja Bu yang ingin saya tanyakan ya ke Ibu Putri. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu ya, udah membantu saya menerima diskusi dari saya, udah meluangkan waktunya. Iya Bapak, aman Pak itu. Nah, jadi Bapak kalau memang nanti ke depannya Pak Amal butuh bantuan, jika ingin ada yang dibicarakan, jika ingin ada yang perlu dibantu, nggak apa-apa Pak Amal, silakan saja hubungi saya. Insya Allah ketika saya ada waktu luang, nanti kita bisa duduk santai membicarakan hal-hal yang perlu didiskusikan ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya sekali lagi ya. Iya. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Amal. Siang Bu Putri. Gimana kabarnya siang ini Pak? Alhamdulillah sangat baik Bu. Cuacanya pun agak Alhamdulillah. mendung-mendung gitu ya. Sama ya Pak ya. Iya. Karena siang ini lumayan panas ya Pak. Di situ panas Pak kondisinya. Enggak, di sini mendung Bu. Oh, mendung. Iya. Kami Tadinya sini cuaca sangat agak panas. cerah ya. Ya. Oh, baik Pak. Gimana Pak hari ini? Apakah berjalan dengan baik di sekolah? Adakah Alhamdulillah lancar Bu. udah makan Pak Amal? Udah Bu, kebetulan kan kami barusan kan ada acara masak-masak bersama ya. Ya, jadi Oh, kebetulan seru kali ya Pak ya. makan siangnya jam 11. Oh, oke, oke, seru kali ya Pak ya. Nah, Iya, jadi Pak, jika seandainya ini Pak, mungkin juga iya, kok kondisinya siang ini kan, jadi iya, jika seandainya saya minta waktu Pak Amal untuk berbincang-bincang sebentar, menyelesaikan suatu permasalahan di diskusi ini, apa kiranya Pak Amal bersedia atau sempat Pak hari ini Pak? sempat Bu. Kebetulan kan ini udah ada waktu kosong Bu ya. Jam ngajarnya tadi udah dari pagi tadi kan. Ini kebetulan lagi duduk-duduk Mm-mm. juga. Apa yang ingin Bu Putri sampaikan? Iya Pak. Baik Pak. Jadi sebelumnya maaf Pak ya udah mengganggu waktunya bersantai nih Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Jadi jadi kali ini saya ingin berbincang sedikit kepada Bapak mengenai perasaan saya nih Pak. Beberapa hari ini perasaannya saya tidak enak karena eh, ada satu kejadian di mana atasan saya menegur saya itu di depan siswa-siswi saya dengan nada yang lumayan tidak mengenakkan gitu Pak. Nah, Ya. jadi saya merasa sedikit sedih dan juga merasa sedikit takut ketika ini menjumpai beliau Pak. Jadi begitu Pak. Jadi saya ingin tahu juga Bu, penyebabnya kenapa Bu sampai istilahnya Bapak itu mengatakan dengan istilahnya kata-kata ataupun hal yang kurang menyenangkan. Baik Pak, jadi memang di awal pada pagi hari itu sebelumnya saya memang sudah konfirmasi kepada rekan sejawat saya untuk membantu saya menyesuaikan kelas, di mana di kelas saya itu ada 20 siswa, jadi sekitar 6 siswa, saya rolling ke kelas yang selanjutnya, sebelahnya. Ya, Kemudian kebetulan saya itu sedang rekam video PPL, di mana di video itu dituntut untuk siswa-siswi yang aktif pada saat pembelajaran. Jadi saya memilih beberapa siswa yang aktif dan saya gabung ke kelas saya. Jadi ternyata kelas tersebut gurunya itu tidak ada di dalam kelas, sedang jualan di kantin. Jadi guru tersebut meninggalkan kelasnya sehingga kepala sekolah atasan saya itu datang dan pastinya marah beliau ya Pak ya melihat anak yang berkeliaran. Nah, di situ beliau langsung menyampaikan hal yang tidak mengenakan itu langsung ke kelas saya. Jadi saya langsung ke apa namanya ya? Kena langsung ya Pak ya ke saya langsung beliau dengan nada yang tidak enak dan marah gitu kepada saya. Jadi itu Pak penyebabnya Pak.
Jadi apa yang rencana Ibu lakukan untuk melakukan perubahan? Baik, Pak. Jadi memang pastinya ya Pak ya, hati seseorang itu tidak gampang ya merubah hatinya yang lagi tidak enak itu Pak ya, pasti sulit Ya, ya Pak betul. ya. Nah, itulah Pak, saya ini juga bingung ingin menjumpai beliau langsung, tapi ada rasa rasa khawatir juga, mungkin ini masih baru-baru terjadi, tapi kalau saya diamkan, saya juga tidak enak perasaan Pak. Kalau malam-malam saat tidur teringat gitu ya Pak ya. Ini saya bingung nih Pak, gimana solusinya ini Pak? Masih bingung ingin apa kira-kira yang ingin saya lakukan nih hari-hari ini Pak. Jadi karena penyebabnya nanti karena Ibu Putri ya lagi PPL PPG ya, PPL PPG karena Iya butuh Pak. butuh rekaman video yang misalnya yang bagus lah ya, yang bagus, yang aktif ya, karena emang tuntutannya memang begitu Iya. ya. Makanya Ibu Putri itu mengambil tindakan untuk melakukan perolihan kelas ya, yang perolihan kelas dengan Iya. kelas sebelahnya menggantikan siswa ya. Karena Mm-mm. sebenarnya tindakan yang Ibu Putri itu lakukan sudah bagus. Mungkin karena kepala sekolahnya miskomunikasi ya, karena mungkin nggak tahu Bu Putri bahwa lagi ada kegiatan. Uh, Mungkin dari sebab itu mungkin juga ada ini mungkin kepala sekolahnya lagi ada masalah ya, sehingga timbul misalnya tindakan yang nggak enak seperti itu. Jadi saran dari saya itu kalau saya posisinya di posisi Bu Putri ya, nggak apa-apa kita jumpai terus kepala sekolahnya, nanti kita apa ya, kita katakan yang sebenarnya bahwa yang kejadian ini seperti ini bahwa sebelumnya sudah konfirmasi dengan guru yang di kelas sampingnya bahwa untuk merollingkan kelas. Untuk hal itu jadi Ibu Putri boleh tanya menjumpai kepala sekolah agar masalah ini cepat terselesaikan. Iya, Pak. Saya memang sudah terpikir seperti itu, Pak. Nah, jadi memang saya ingin menjumpai beliau, namun saya masih ragu gitu, Pak ya tadi ya. Cuma benar sekali seperti yang Pak Amal sarankan, jika ini lama dan berlarut-larut tidak diselesaikan, pasti kesalahpahaman antara saya dan beliau makin berlanjut gitu, Pak ya. Nah, begitu juga dengan teman sejawat saya. Saya jadi tidak enak juga dengan teman sejawat saya. Saya sempat karena saya begitu kejadian tersebut, saya seperti marah, kesal. Imbasnya itu ke teman sejawat saya juga. Saya kayak, aduh Bu, kenapa bisa seperti ini? Kan begitu pastinya kan, karena kan kita udah sepakat. Saya udah sepakat begini, begini, begini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, jadi saya karena atasan saya memarahi saya jadinya seperti bukan menyalahkan tapi, Kecewa seperti Bu ya? kesal gitu, Pak, Ya. ya. Iya, kecewa karena ketika kita sudah berharap sama seseorang, kemudian seseorang itu melalaikannya, tidak memperdulikannya, pasti ada rasa kecewa. Nah, mungkin di sini, Pak, ya, menurut saya setelah saya pikir-pikir, mungkin di sini saya juga harus, apa ya, harus konfirmasi ataupun meminta bantuan kepada teman-teman yang lainnya, bukan kepada satu orang. Nah, saya rasa setelah saya meminta bantuan kepada orang lain juga yang beberapa orang, saya rasa itu lebih tepat ya Pak ya. Ya, betul Bu Fitri. Itu Bu masukan yang tepat yang saya sarankan juga dan sependapat dengan Bu Putri juga yang bahwa yang pastinya Bu Putri itu harus segera menjumpai kepala sekolah, nanti akan ada solusi di sana yang dimana nanti dapat diselesaikan dengan damai Bu. Benar sekali Pak. Nah, rencananya Pak, saya mau menjumpai kepala sekolah itu besok Pak. Sekalian bersama dengan teman saya juga. Karena kalau saya menjumpai sendiri dan mengatakan hal yang terjadi itu tanpa ada bukti dari teman saya juga rasanya Pak
kurang tepat gitu. Namun ketika saya bawa teman yang kebetulan saya minta tolong waktu itu, bertiga kami masuk ke ruangan Bapak, insya Allah kesalahpahaman itu akan terselesaikan, Pak. Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Ya, tepat sekali ini tindakan yang akan Ibu Putri lakukan. Semoga nanti besoknya dapat solusi Bu ya, agar tidurnya nyenyak ya, nggak kepikiran lagi ya. Iya Pak, karena kan Pak, ini Ya, saya lagi mencoba mengikuti program guru penggerak. Nah, di sini Pak, saya ya. merasa sedikit trauma juga ini Pak, karena kan setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca program guru penggerak itu pasti kita meminta dan juga pasti akan berkolaborasi bersama peserta didik, bersama teman sejawat dan pimpinan. Nah, di sini saya sedikit trauma, takutnya terjadi lagi hal-hal yang kurang mengenakkan seperti ini, Pak. Iya, betul sekali Bu Putri. Nah, itu kan jangan dihiraukan juga Bu, karena kenapa? Sebenarnya apa yang telah Bu Putri lakukan sebelumnya itu memang sudah bagus ya. Cuman karena mungkin keadaannya begitu, mungkin kawan rekan sejawat kita itu apa yang kita seperti itu mungkin kurang tanggung jawabnya ya, karena dia mau ke kantin ya, makanya terefek seperti itu. Yang insya Allah Bu Putri kan semua itu dapat diselesaikan, yang nantinya akan diarahkan oleh kepala sekolah bahwa nanti mungkin seperti Bu Putri bilang tadi, mungkin tidak disampaikan ke satu orang saja, nanti kita sampaikan juga ke guru lain nanti, agar orang lain itu tahu juga bahwa Ibu Putri lagi ada kegiatan di dalam kelas. Nah, Pak, benar sekali. Sebelumnya memang, Pak, saya tuh menjumpai satu orang saja. Nah, menurut Bapak, apakah sebaiknya saya ketika mengadakan rapat atau meminta tolong kepada pimpinan untuk membuat rapat sekalian mengatakan program-program PPG dan guru penggerak saya agar semua orang bisa tahu dan bisa saling membantu? Apakah menurut Bapak lebih tepat seperti itu? Ya, betul Bu Putri. Oke Pak, berarti saya ke depan bisa melakukan rapat ya Pak ya, sehingga dengan pimpinan dan juga rekan, sehingga tidak akan terjadi lagi ya Pak ya hal-hal seperti itu. Karena memang ini sangat terbeban bagi saya, di mana saya juga dituntut untuk menciptakan kelas yang sedemikian rupa, kemudian saya juga harus mengerjakan tugas yang sangat banyak, kemudian ada masalah seperti ini, dan itu membuat saya kepikiran, Pak. Sebelum saya ini selesai, saya rasanya ingin sekali menyelesaikannya secara cepat gitu, Pak. Tapi saya bingung sekali mendapatkan situasi seperti ini. Ya Bu, semoga ya apa yang kita diskusikan barusan dan menjadi ini ya, menjadi masukan ataupun solusi juga bagi Bu Putri. Semoga terselesaikan ya Bu permasalahan ini. Yang saya harapkan sama Ibu Putri itu kan yang rasa takut, rasa misalnya nggak enakan mau jumpai kepala sekolah, sebaiknya hal-hal yang Ibu Putri rasakan tersebut itu dibuang saja. Nah, kenapa dibuang? Karena kan kita menyampaikan saja hal-hal yang sebenarnya, bahwa kita memang dalam keadaan pendidikan. Apalagi sekarang ini Bu Putri lagi ini ya lagi pendidikan guru penggerak ya, PGP ya. Di mana pendidikan PGP ini tidak jauh berbeda juga dengan yang kemarin ya Bu, yang kemarin PPL PPG ya, yang nantinya di PGP ini kan ada juga masuk kelas Bu ya. Ya memang yang kita butuhkan itu siswa-siswa yang aktif, siswa yang misalnya, karena kita di sini itu menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, lebih hidup suasana belajarnya. Memang di kelas tidak semuanya siswa itu misalnya dapat menghidupkan suasana
kelas, karena memang pada intinya seperti yang diterapkan di dalam modul ataupun filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa memang itu tugas daripada guru ya untuk menuntun mereka ke depannya, kemana arah mereka, ya kan. Nah, dari diskusi ini apakah membantu Bu Putri dalam menyelesaikan masalah? Apa ada yang mau disampaikan Iya. lainnya, Bu? Iya baik Pak, luar biasa Pak Amal ya. Saya begitu mendengar pemikiran Ki Hajar Dewantara langsung sangat tercerahkan gitu Pak ya. Iya, Nah, betul, Bu. jadi diskusi ini sangat membantu pastinya Pak ya, kegelisahan saya, kekhawatiran saya selama ini setelah berdiskusi dengan Pak Amal, saya merasa sangat tercerahkan pastinya, merasa mempunyai titik terang, sehingga saya tidak bisa dan tidak boleh menunda-nunda apa yang harus saya selesaikan. Kemudian saya juga harus gimana ya, pastinya harus kuat gitu ya menghadapi masalah-masalah kecil seperti itu, dan insya Allah ketika kita tidak lari dari masalah, maka masalah itu pasti akan segera terselesaikan. Nah, Pak Amal, terima kasih banyak Pak Amal ya sudah mendengarkan apa saja yang ingin saya ceritakan ke Pak Amal. Semoga permasalahan saya segera terselesaikan dan pastinya saya pasti akan mengingat nih jasa-jasa Pak Amal yang telah mendengarkan segala keluh kesah saya Pak ya selama ini ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Tetap semangat Bu ya. Semoga nanti pendidikan guru penggerak ini cepat terselesaikan juga. Yang penting Bu Putri semangat untuk anak-anak di sana ya. Apalagi Bu Putri ini guru terfavorit kayaknya di sana ya. Guru seni budaya ya. Banyak hal-hal yang Tidak Pak, diciptakan di sana ya. Tetap semangat Bu ya. iya Semoga iya nanti Pak. Iya. membawa yang terbaik untuk anak-anak di sana Bu ya. Amin, amin Pak, amin. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu Pak Amal. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.